Puncak arus balik Terminal Kembang Joyopati diprediksi sore ini. 15 desa di Kendal masih nunggak BPJS Ketenagakerjaan. Kodim Brebes bagikan pupuk mikrobah pada petani. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Senin 1 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, momen pergantian tahun mobilitas bus di Terminal Kembang Joyopati meningkat. Puncak arus mudik diprediksi terjadi Senin sore. Arus balik libur tahun baru di Terminal Kembang Joyo diprediksi meningkat 2 hari. Terlihat adanya mobilitas 160 hingga 170 bus di tanggal 31 Desember lalu dan puncaknya di 1 Januari Senin sore. Kondisi ini jauh berbeda dibanding tahun lalu yang sepi mobilitas bus imbas pandemi COVID-19. Sementara pada hari biasa mobilitas bus di angka 100 unit. Kendati demikian, mobilitas bus belum bisa mengalahkan persentase ketika arus mudik lebaran yang mencapai angka 90%. Sementara arus mudik akhir tahun hanya bertengger di angka 50%. Staf Administrasi Terminal Kembang Joyo Sofian Afamdi menuturkan wilayah Jabodetabek dan Yogyakarta masih menjadi penyumbang destinasi terbesar baik arus mudik maupun balik. Arus balik diperkirakan akan terjadi pada sore hari ini. Tapi mulai arus balik dari kemarin sore juga. Tapi diperkirakan paling banyak nanti sore. Pihaknya berharap ke depan ada peningkatan pelayanan terhadap pengguna moda transportasi bus, yakni dengan penambahan sarana prasarana seperti halte dan tempat parkir. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 15 desa di Kendal masih menunggak BPJS Ketenagakerjaan secara kolektif, sedangkan 165 dari total 266 desa lainnya menunjukkan kedisiplinan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendal, Agus Suyono, menyoroti pentingnya iuran tiap bulan serta memberikan toleransi 3 bulan terlambat. Pihaknya mengingatkan bahwa ketidakpatuhan bisa berdampak pada klaim asuransi yang tidak maksimal, yang pada akhirnya merugikan peserta BPJS itu sendiri. Selanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendal menggelar temu bendahara desa sekabupaten. Fokus utama yakni penjelasan skema pembayaran iuran BPJS dengan tujuan memberikan pemahaman kepada seluruh bendahara desa. Selain itu, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara kolektif oleh perangkat desa dengan melibatkan bendahara desa sebagai perantara. 4 yang diikuti oleh perangkat desa ini, kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun itu, yang jaminan hari tua dan pensiun ini kan kayak investasi. Jadi kalau dia membayar hari ini, maka hari ini kita hitung sebagai investasi dia di pengembangan. Nah, di perangkat desa ini memang ada permasalahan terkait dengan ADD yang tidak dibayar setiap bulan gitu loh. Mungkin periodik 3 bulan kan gitu baru dibayarkan. Bahkan ada yang mungkin karena kebutuhan desanya itu sampai sekarang itu ada yang belum membayar sama sekali di tahun 2023. Nah, sehingga di sini kan seolah-olah ada ketidakadilan yang di perangkat desa yang sudah tertib. Tadi yang saya sampaikan kan sebagian besar memang pemerintah Kendal ini sudah membayarkan untuk perangkat desanya sampai dengan bulan Desember ini. Ada 165 desa itu yang sudah tertib, sudah bagus, sudah bayar. Itu artinya hak mereka, hati mereka kan bisa maksimal gitu ya. Karena di bulan Desember sudah bayar iuran Desember. Tapi ada 15 desa itu yang belum bayar sama sekali untuk iuran bulan tahun 2023. Artinya JHT mereka hanya berhenti di tahun 2022. Sementara itu, Tri Anggoro dari Desa Tegorejo, Kecamatan Pegandon, menyatakan ketaatannya dalam membayar iuran tiap bulan. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat signifikan bagi perangkat desa, termasuk jaminan hari tua dan uang pensiun. Per orangnya itu
9,24%. Jadi yang dari 3% itu ambil Kansiltap, yang 6,24 itu dari pemerintah kabupaten. Berarti sekitar berapa itu? 9,24% itu kali UMK Kendal. Kalau UMK Kendal 2.608 kali 9,24 berarti sekitar 90-an. Manfaatnya bagus. Keteguhan dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi perangkat desa, memastikan klaim asuransi yang optimal dan memperkuat jaminan hari tua serta pensiun untuk masa depan masyarakat. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, BPBD Pati lakukan persemaian rumput vetiver agar masyarakat bisa menanamnya di sekitar tanggul. Berita selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan?
Di Kavamart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kavamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kavamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kavamart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. BPBD Pati melakukan persemaian rumput vetiver guna membuka minat masyarakat untuk ditanam di sekitar tanggul. Namun sayangnya minat warga desa untuk menanam rumput ini masih minim. Hal ini dikatakan oleh analis kebencanaan BPBD Pati, Hirmain Teguh Prayitno. Menurut Teguh, painan rumput ini masih sedikit. Terdata dari 150 desa yang berpotensi banjir bandang, ternyata baru 15 desa yang berminat untuk menanam rumput vetiver tersebut. Terkait hal ini, pihak BPBD terus mensosialisasikannya sekaligus memberikan edukasi terkait rumput penyelamat tanggul. Ngomong terus, kita akan ngomong ketika ada pertemuan, kita akan ngomong vetiver. Tapi ketertarikannya masih kita minta dari mereka yang tertarik karena anggaran BPBD masih sangat-sangat terbatas. Kalau efektifnya itu berapa meter Pak untuk penanaman rumput sendiri dari segi kerapatan di tepi tanggul? Kalau dilakukan setengah meter kita tanam. Tiap setengah meter itu? Dan rumputnya ketemu kok, cuman berselang 20 sampai 30 cm, 20 cm saja berselangnya ketika rumput itu jadi. Jadi akarnya itu sudah betul-betul sulit diambil. Kemarin nyoba yang di Tunjung Rejo. Selanjutnya, Hirmain menuturkan masyarakat yang di wilayahnya terdapat tanggul bisa mengajukan permintaan rumput vetiver ke BPBD Pati dengan cara mengajukan surat permohonan. Hirmain menambahkan saat ini BPBD Pati tengah melakukan persemaian 800 tanaman rumput vetiver dalam polybag. Dapat diinformasikan rumput vetiver dapat memperkokoh tanggul. Hal ini karena akarnya dapat tumbuh sedalam 6 meter. Sehingga jika ditanam di sekitar tanggul maka akan memperkuat tanggul tersebut dari derasnya aliran sungai. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kodim 0713 Brebes membagikan ribuan liter cairan mikroba alami buatan dari anggota Kodim. Ini dilakukan untuk mengatasi tanaman padi dan bawang merah yang mengalami kekeringan.
Jajaran TNI dan Kodim 0713 Brebes yang dipandu oleh Profesor Imam Untung Slamet mengolah bahan-bahan alami yang gampang ditemukan di sekitar kita untuk membuat cairan mikroba alami di Makodim Brebes yang diberi nama mikroba PA63 Garuda 0713 alami. Cairan mikroba ini berfungsi meningkatkan daya hidup tanaman padi dan bawang merah walaupun kekurangan air serta meningkatkan produktivitas tanaman sehingga hasil panen tidak mengecewakan para petani. Komandan Kodim 0713 Brebes Letkol Infanteri Sabto Broto langsung memimpin pembagian 5.000 liter cairan mikroba alami tersebut dan terjun ke sawah menemui petani yang mengalami kekeringan pada tanaman bawang di Desa Cikeusal Kidul, Kecamatan Tanggungan, Brebes. Dadi menggandeng Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Pengairan, BPBD Brebes dan bersinergi dengan penggagas tanaman seluruh Indonesia, pembuat mikroba PA63 Garuda 0713 alami Profesor Imam Untung Slamet. Letkol Infanteri Sabto Broto mengatakan Kodim Brebes akan bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Brebes dan penggagas mikroba penyubur tanaman seluruh Indonesia untuk melakukan upaya khusus dalam menangani kesulitan para petani sehingga masalah para petani bisa teratasi. Baik, hari ini kami bersama-sama Dinas Pertanian, Pengairan, petani milenial untuk membantu warga Cikesal yang mana tanam bawang curah hujan kurang, kemarau, ya banyak yang sudah mati atau yang mau mati. Kita berupaya membantu dengan penyemprotan mikroba pengurai alami supaya tanaman bawang tidak mati. Salah satu petani Desa Cikeusal Kidul, Istamudin, merasa sangat senang mendapatkan cairan mikroba alami secara gratis. Rencananya cairan tersebut akan digunakan untuk menyemprot tanaman bawang merah yang sekarang mengalami kekeringan. Ya, datangnya pupuk mikroba sangat bermanfaat bagi petani, khususnya Desa Cikesal Kidul. Semoga kelanjutannya ada lagi. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Dandim atas bantuannya. Semoga petani Desa Cikesal Kidul semakin sukses dan semakin jaya. Mikroba PA63 Garuda 0713 ini memiliki keuntungan. Di antaranya tanaman tidak membutuhkan banyak air dan hidup di lahan yang kering dan penggunaannya mudah, hanya semprot ke tanaman dengan dicampur air. Dadi berharap kepada dinas terkait bisa ikut mengembangkan mikroba cair alami yang praktis dan murah ini, sehingga para petani di Brebes akan mengurangi penggunaan obat-obat pertanian yang mahal, sehingga keuntungan petani akan lebih banyak saat panen tiba. Dari Brebes, Gus Fadila, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Senin pagi Sekolah Menengah Kejuruan SMK Bina Tunas Bakti Juwana tampak berjejer sound system mini dengan operator para siswa-siswi SMP. Agenda ini adalah lomba battle miniatur sound system yang digelar oleh SMK BTB Juwana. Dan berikut liputannya untuk Anda. Ini kita masih diberikan suatu anugerah. Gelaran Battle Sound System yang digelar di BTB masih dalam rangka HUT ke-54 BTB. Kompetisi ini diikuti sekitar 23 peserta dari Sekarasi Denan Pati. Para juara akan mendapatkan sertifikat dan uang pembinaan dari SMK BTB. Gelaran Battle Sound ini bertujuan memberikan ruang dan panggung kepada para siswa SMP yang hobi elektronik, khususnya sound system. Tak hanya itu, SMK BTB juga memberikan wadah bagi peserta Battle Sound yang ingin meneruskan sekolah di SMK BTB dengan skill dan keterampilan. Seperti halnya Farel dan Ridho, salah satu peserta Battle Sound yang berasal dari SMP 4 Juwana dan SMP 1 Juwana, mengaku baru pertama kali mengikuti event Battle Sound. Dengan adanya event tersebut, mereka sangat senang dan merasa terbantu untuk menyalurkan hobi mereka, di mana saat ini mengaku kagum dengan BTB yang memberi wadah bagi para siswa SMP yang gemar dengan miniatur sound system. Ini SMP 1 mas. SMP 4. Coba ini miniatur sound system mas. Dari hobi mas. Dari hobi. Awalnya tuh dapat info dari teman, katanya ada lomba miniatur, terus saya disuruh ikut, jadi ya ikut saja ya. Nah, saya dikasih tahu kakak saya, terus saya ikut. Belum pernah saya mas. Belum pernah, ini baru pertama kali ya? Pertama kali. Bahagia mas, banyak itu mas, bisa tambahin kayak speakernya itu, tambahin 15 kayak kali 4. Sementara itu Aziz, selaku koordinator BTB Battle Sound Mini Competition mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu agenda HUT ke-54 SMK BTB yang diikuti sebanyak 23 peserta Battle Sound Mini, di mana para peserta sendiri adalah dari kalangan SMP dengan tujuan menunjang bakat mereka dan memberi wadah serta panggung bagi mereka agar nantinya lebih baik lagi ke depannya. Ini agenda namanya BTB BSMC atau BTB Battle Sound Mini Competition, yang dimana merupakan salah satu agenda di hari ulang tahun SMK BTB Juwana yang ke-54. Pesertanya itu mulai dari pelajar SD dan SMP se-Kabupaten Pati. Tujuannya apa mas dengan adanya seperti ini mas di BTB mas? Tujuannya yang pertama itu mengapresiasi anak-anak yang hobi terhadap sound system, sehingga kita berikan wadah untuk dilombakan di acara BTB Battle Sound Mini Competition. Aziz juga berharap nantinya setelah adanya acara Battle Sound dan para peserta yang sudah mengikuti lomba tersebut dapat menjadi bagian dari BTB ke depannya. Dari Pati Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, di Kendal terdapat makam tokoh penyebar agama Islam bernama Sayyid Hasan bin Sodaqah bin Zaini Dahlan yang dihormati dengan gelar Maha Guru Nusantara. Beliau adalah keturunan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-29 atau keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-41. Hal ini terungkap pada Haul Akbar 1 Abad Sayyid Hasan di Pemakaman Umum Grapak Langen Harjo Kendal. Ketua MUI Kendal Asroi Thohir menyatakan bahwa Sayyid Hasan tidak meninggalkan bangunan fisik seperti rumah tinggal. Menurut cerita, beliau tinggal di sebelah utara Masjid Agung Kendal. Sebagai bentuk penghormatan telah dibangun tempat pemakaman yang lebih baik dan diberi prasasti. Tujuannya agar lebih dikenal oleh masyarakat umum. Sebelumnya hal dilakukan oleh keluarga besar secara internal. Sebelum hijrah ke Nusantara pada 1900-an, Sayyid Hasan adalah salah satu pengajar di Madrasah Saulatiyah Mekah. Beliau pertama kali hijrah ke Indonesia mendirikan madrasah di Jambi, Sumatera,
kemudian pindah ke Sulawesi dan akhirnya sampai di Kendal hingga akhir hayatnya. Pertama, beliau selama hidupnya tidak pernah berhenti mengajar. Gitu loh. Semua santri diterima dan diberi pelajaran semaksimal mungkin. Maka sebagian besar dari murid beliau menjadi orang-orang alim juga. Ini karena ketulus ikhlasan beliau dalam mengembangkan ilmunya tanpa tendensi, hanya semangat melaksanakan perintah simbahnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kan perintah beliau, balighu anni walau ayah, berikan pengetahuan dari saya meskipun hanya satu ayat saja. Nah, beliau termotivasi dengan itu perintahnya Rasulullah diteruskan. Dia sebagai dzurriyyahnya membuktikan diri bahwa saya harus melaksanakan amanah nenek saya, kakek saya, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Murid beliau yang terkenal di sini itu termasuk Kiai Abdul Hamid, bapaknya Kiai Ahmad. Wah, itu kan sempat belajar juga di Mesir dan sempat mampu memberikan syarah manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi kitab bahasa Arab disarai dengan bahasa Arab. Kalau nggak alim kan nggak bisa. Nah, terbitnya pun di Mesir. Nah, ini contoh keberhasilan beliau dalam mengembangkan ilmunya. Di Kendal peninggalannya, kalau peninggalan dalam arti bentuk materi, nggak ada sih. Misalnya dibuat monumen atau apa, nggak ada, hanya makbarohnya ini. Tapi titisan ilmunya akan kita rasakan sampai hari ini dari Kiai Abdul Hamid, lalu mendidik putranya Kiai Ahmad Abdul Hamid, Kiai Wildan Abdul Hamid. Nah, beliau punya sekian banyak santri juga. Nah, itu jadi sebaran ilmunya itu tidak terbatas. Itu arti pentingnya peninggalan ilmu pengetahuan. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan yang dikenal sebagai Ibnu Zaini Dahlan Al-Hasani, Al-Hashimi, Al-Khurashi, Al-Maki merupakan guru besar dan tokoh penting aliran Syafi'iyah yang menjadi guru para ulama Nusantara dan dunia Islam. Di antara murid-muridnya adalah Kiai Haji Saleh Darat, Kiai Haji Khalil Bangkalan, Sayyid Utsman Betawi, Nawawi Al-Bantani, Abdul Hamid Kudus, Syekh Mahfud Termas Pacitan, dan banyak lagi. Ibnu Zaini Dahlan adalah kakak beradik dengan Sayyid Sodakoh, ayah dari Sayyid Hasan. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. BPBD Pati melakukan persemaian rumput vetiver guna membuka minat masyarakat untuk ditanam di sekitar tanggul. Namun sayangnya minat warga desa untuk menanam rumput ini masih minim. Momen pergantian tahun mobilitas bus di Terminal Kembang Jaya Pati meningkat. Puncak arus mudik diprediksi terjadi Senin sore. Sebanyak 15 desa di Kendal masih menunggak BPJS Ketenagakerjaan secara kolektif. Sedangkan 165 dari total 266 desa lainnya menunjukkan kedisiplinan. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.